kerja tuh susah nggak sih? Karena kita tuh dikontrak cuman 3 bulan, 6 bulan. Itu tuh yang aku heran. Kadang sistem nepotisme di Indonesia ini diperkuat banget. Kayaknya karya-karya Iya, orang-orang Indonesia yang berbakat di Indonesia ini lebih dihargai di luar kayaknya mungkin ya. How are you? I'm good. How are you? Yes, I'm good. Where are you from? Same as you. I'm from Indonesia. Wow, langsung ngomong bahasa Indonesia aja kali ya. Boleh, boleh. Ya ampun, dari mana lu tadi? Dari mana? Maksudnya aku dari mana? Yeah, where are you from? Iya gak sih? Bekasi. Oh, Bekasi. Lancar banget bahasa Inggris kamu. Thank you. Wah, you're welcome. Aku kalah nih. Sampai gak bisa jawab dah gue. Sumpah. Aku tuh belajar tuh dari umur 12-an gitu, jadi lumayan lancar. Wow, belajarnya Karena gimana? suka banget dari buku, suka baca buku, terus ya punya banyak lumayan koleksi buku. Wow, Jadi, gila sih. Itu emang kamu suka dengan bahasa Inggris atau memang ada motivasi gitu sih? Untuk apa gitu supaya gitu? suka bahasa sih. Sebenarnya aku juga bisa sedikit bahasa Jepang, Korea juga bisa. Wow. Kayak hobi aja sih sebenarnya, hobi. Nah, aku punya banyak hobi sebenarnya. Kayak Apa itu? I'm not wanna bragging about it, but I can draw some. Wow. Very good. Wow. Ih, gila sih. Ini kamu ini gak sih desainer gitu gak sih atau suka melukis aja gitu? Suka aja sih. Sebenarnya pengen buka commission tapi belum ada pasarnya. Karena temen-temen aku kebanyakan IT, jadi pasarnya nggak di situ. Di ini kenapa? Kayak di online gitu? Susah ya? Agak terlalu banyak punya followers, terus agak no life. Kurang sosialisasi sebenarnya, tapi kadang kan ada Comic-Con gitu kan, kita mamerin karya. Sebenarnya pengen ikut, cuman minder sama yang punya banyak itu karyanya, jadi kayak ntar deh gitu. Aduh, kayaknya jangan sering menunda deh. Ya nggak sih? Iya, lebih pengen ngedalemin dulu, karena kan kalau misalnya kita bisa gambar portrait, belum tentu kita bisa gambar kayak proporsi kayak gitu kan. Nah, aku tuh lagi ngedalemin dulu, baru mau nyoba sih kayak ke Comic-Con gitu, kayak jual karya. Ya mungkin nggak langsung, tapi sedikit-sedikit sih. Temen aku juga nanya kenapa nggak buka commission, terus siapa yang mau beli, aku nggak tahu, nggak ada pasarnya. Jangan gitulah, pasti ada. Saking aja kamu belum mulai. Bener gak sih? Deh. Nah, aku juga pengen ini sih ke Jepang sih, kan ada nyoba karena sayang banget kan kalau bisa bahasa Jepang tapi nggak kepake kan. Kayak kalau hari-hari kita ngomong sama siapa, nggak ada. Jadi ya udah, kayak formal bahasa Jepang sehari-hari sama anime kan beda kan. Jadi pengen ngomongnya tuh sama orang gitu. Anjir. Terus ke Jepang itu ngapain? Kerja kah? Atau hanya pengen ngobrol doang anjir? Enggak dong, kayak kerja sih, kayak pengen bangun karir tapi di luar negeri sendiri. Karena aku tuh orangnya kurang suka bersosialisasi, tapi aku tuh suka kultur gitu. Jadi aku nggak tahu sih bisa jadi translator atau enggak apa Kayak guide gitu ya? Bukan? ya, bisa juga. Terus atau enggak pramugari, tapi aku kurang tinggi juga sih. Oh iya? Berapa? Iya, Kurang berapa? 102. Targetnya kalau pramugari berapa? 165, 170 kalau nggak salah. Wah, jauh banget ya. Iya, karena kan deck yang atas itu kan harus tinggi kan. Jadi kayak katanya sih pramugari harus tinggi. Tapi nggak tahu juga, karena seleksinya juga agak susah sih. Ah, itu mah agak itu masih belum tahu kan. Kenapa nggak dicobain sendiri gitu? Makanya kayak passion banyak tapi nggak ada yang didalemin, sayang banget.
Ya ampun, bener banget, anjir gak sih? Berkarya gambar juga bagus tuh. Pengen kerja di Traveloka, tapi nggak ada lowongan yang kayak bener gitu loh, kayak emang dari Traveloka atau emang cuman orang-orang yang pengen itu aja kayak gitu kan. Pengen sih, cuman belum ada relasinya aja. Kalau kamu Kalau ngapain aja? Kuliah kah? nggak kerja sih. Oh, punya hobi Wah, kalau hobi lumayan ada. banyak? Kalau banyak sih enggak sih. Apa aja? Hobi aku itu yang paling utama nih ya. Yang paling utama tuh menyukaimu. Bangsat kau. Enggak. Bercanda. Iya sih. Tapi kenapa enggak? Sebenarnya ini sih lebih enaknya kayaknya jadi YouTuber nih. Asik gak sih kayaknya? Bisa sih, tapi aku nggak bisa ngedit video. Kenapa nggak kamu ini bikin kayak gini loh? Kamu tahu ini gak sih? Apa namanya? YouTuber Vicky Naki itu loh. Oh, tahu. Bikin kayak gitu aja lebih bagus loh. Iya gak sih? Mungkin sih, tapi sebenarnya aku tuh pengennya tuh yang kayak kalau emang pengen jadi public figure itu tuh yang mukanya tuh nggak ditampilin gitu loh, yang karya aja yang ditampilin. Kayaknya sih kalau menurut aku ya, ini sharing aja sih ya. Kalau tanpa muka itu kayaknya susah nggak sih? Kayak orang itu pengen gini, pengen lihat. Misal nih, kamu berkarya bagus gitu kan. Kayaknya pas udah terkenal gitu kan, wow keren banget gitu. Siapa nih orangnya yang buat gitu? Pasti gitu kan. Belum lagi pengen denger ceritanya gimana proses kamu gitu, ya nggak sih? Oh iya bener. Jadi kok aku tuh pengen bikin vlog masak loh, karena aku suka baking ya, suka bikin kue, suka masak. Sih, banyak banget ya lo hobinya ya. Kalau itu semua orang harus bisa sih, karena kalau kita hidup sendiri siapa yang mau masakin? Yes, jadi pengennya tuh bikin video vlog masak gitu. Tuh pengen, tapi maybe someday. Nggak harus sekarang kan, nggak semuanya harus sekarang. Tapi kamu tahu nggak? Semakin kamu menunda, ini anggapannya ya, kamu hanya dikasih waktu 24 jam. Kamu menunda lagi, kamu itu harus semakin berlari, ya nggak sih? Iya tahu, tapi kan aku lagi progres juga kan. Maksudnya bukan kita nantiin terus kita nggak ngapa-ngapain. Aku tuh nanti nih saat ada waktunya yang pas, tapi aku tetap berprogres kecil, selangkah sampai aku sampai ke tempat dimana aku bisa benar-benar berprogres gitu. Anjir, wow, ya sih, Iya, bukan. Maksudnya kan kayak misalnya aku pengen jadi YouTuber gitu. Kita butuh lighting, terus kayak tempat yang benar-benar menarik lah buat orang bisa dijual gitu sebagai estetika. Nah terus aku belum punya itu, otomatis aku harus melangkah dong untuk ke situ dulu baru bisa disebarluaskan gitu. Yes. Jadi pelan sedikit. By the way, emang kamu ini masih kuliah kan atau udah kerja nih? Kerja sih, tapi baru nganggur aku. Kenapa? Sekarang tuh sistem kerja tuh susah nggak sih? Karena kita tuh dikontrak cuman 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Hah? Yes. Kerja apa emang? Habis kerja apa? Kayak produksi gitu, produksi teh. Berapa bulan? 3 bulan. Itu kok di kontraknya 3 bulan doang? Iya. Malu itu temenku, dia di PT mie gitu, yang produksi mie tapi aku tahu mereknya apa, sebulan. Anjir, itu kontrak atau gimana tuh? Buset tuh. Sistemnya tuh kayak pemagangan gitu sebelum kontrak, tapi ya udah sebulan doang. Kayak training gitu ya, kalau cocok dilanjutin, kalau nggak cocok ya udah gitu. Iya yang kayak gitu, makanya kayak agak susah sih, apalagi Bekasi ini kan itu ya apa namanya, lapangan industrinya banyak, terus orang-orang dari Pulau Jawa, di luar Jawa Barat gitu, di luar kota Bekasi dan Jakarta tuh larinya ke sini semua. Jadi nggak heran kalau orang-orang PT di sini tuh orang Jawa semua. Anjir,
Kenapa nggak ngambil orang yang sana asli gitu ya, mungkin maksudnya ya? Iya, kadang heran juga Iya sih. yang kayak domisili terdekat gitu kan ngambilnya. Oh. Tapi tuh nggak dapet loh, itu tuh yang aku heran. Kadang sistem nepotisme di Indonesia ini diperkuat banget. Kayak yaudah kalau lo deket, kenapa lu nggak bayar gue segini? Ntar gue masukin, kayak gitu. Ya anjir banget ya. Aduh susah nih berarti. Kayaknya sih nggak ada cara lain ya selain ke luar itu ya. Kayaknya karya-karya Iya. orang-orang Indonesia yang berbakat di Indonesia ini lebih dihargai di luar kayaknya mungkin ya. Iya, karena pertama SDM di Indonesia ini rendah kan. Bukan bermaksud ngata-ngatain warga negara sendiri, enggak. Jadi manusia-manusia di sini tuh kadang kitanya sendiri sebagai kita pelamar nih. Kita yang pesimis duluan kayak kalau gue nggak bayar, kalau gue nggak ada calo atau orang dalam, gue nggak bakal keterima. Dari situ aja kita udah yakin kalau kita tuh nggak bisa. Iya Gimana sih. orang mau meningkatkan sumber daya manusia ketika manusia sendiri nggak mau naik level gitu. Sedih sih. Ya tapi kamu juga begitu loh. Iya, makanya kan. Yes. Ya udah, Sama juga kita aku. coba. Karena kalau misalnya sistemnya udah tertanam dari kita kecil, dari nenek moyang, bisa dibilang Iya. kayak dari zaman dulu orang juga kayak ini nih anak saya nih masukin dong ke perusahaan apa gitu kan. Jadi kayak nepotisme itu emang udah diajarin dari peranakan, dari kita kecil diajarin kayak masuk sekolah, kita masuk di sekolah yang kita pilih. Iya. Bu, saya bangku buat anak saya, boleh nggak? Aduh parah ya. Makanya sistemnya sih yang seharusnya diubah. Kayak pemerintah juga harus lebih aware sama orang-orang di bawah, dari kayak stop nyogok, terus kayak Itu sih. kayak stop nyogok sekolah, terus kayak uang-uang yang nggak penting, nggak kayak buat study tour itu sebenarnya kayaknya nggak penting sih. Dihapusin aja bisanya kayak gitu kan orang-orang dengan ekonomi ke bawah, kita kan nggak semua mampu kan buat kayak setiap kelas study tour ya, udah banyak project juga, apalagi sekarang katanya kurikulumnya kurikulum merdeka gitu. Iya sih.